Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Imelda dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan dari D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Nah, kelompok 4 akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Sebelum masuk ke materi, saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya yang akan membawakan materi, di mana yang pertama yaitu ada Teh Aulia Salsa Septi Maharani. Beliau yang akan menyampaikan materi tentang menelusuri konsep dan urgensi hak serta kewajiban dari warga negara, dan yang materi keduanya yaitu menanyakan mengapa sih alasannya hak dan kewajiban diperlukan oleh warga negara. Dan pemateri yang kedua yaitu ada Teh Fitri Intan Rismaya, di mana beliau akan membawakan materi yang yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang hak dan kewajiban harmoni warga negara. Dan pemateri yang ketiga yaitu ada Teh Andini Fajri Lestari, beliau yang akan menyampaikan materi tentang membangun argumen tentang dinamika, tantangan, harmoni, dan hak kewajiban warga negara. Dan pemateri yang terakhir yaitu ada Teh Firda Jumrotul Aprilianti, di mana beliau akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih caranya untuk mendeskripsikan esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya selaku moderator. Untuk kegiatan selanjutnya, baik saya serahkan kepada pemateri pertama dan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Kepada Teh Aulia Salsa Septi Maharani, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Salsa Septi Maharani dengan NIM P206241211018. Materi yang pertama yaitu menelusuri urgensi dan harmoni kewajiban negara dan hak warga negara. Yang pertama ada hak. Hak merupakan kuasa yang harus diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi, hak ini merupakan suatu kekuasaan yang harus diterima dan harus dilakukan oleh pihak tertentu tersebut. Yang kedua ada wajib. Wajib merupakan beban yang diberikan dan harus diterima serta dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi, wajib ini merupakan suatu beban yang menjadi kewajiban yang harus diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi kewajiban ini memang sangat wajib untuk pihak tersebut. Yang kedua, menanyakan mengapa alasan adanya harmoni kewajiban negara dan hak warga negara. Karena semenjak zaman kerajaan Nusantara dahulu, konsep kewajiban dan hak warga negara itu sudah ada. Mekanismenya adalah kepatuhan. Jadi, semenjak kerajaan dahulu, kewajiban dan hak itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang keseimbangan kewajiban dan hak bangsa Indonesia. Pentingkah bangsa memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi dibentuk? Konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi dalam lembaga sebuah bangsa. Misalnya, badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, maksudnya historis itu bagaimana kita menegakkan hak asasi manusia yang dikatakan oleh John Locke, filsuf Inggris pada abad ke-17. Dia yang menyatakan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap jiwa manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, pada abad ke-20, konsep hak asasi menjadi 4 macam kebebasan, yaitu the from freedom.
Nah, konsep ini dikenalkan oleh Franklin D. Roosevelt yang isinya meliputi kebebasan untuk memilih agama atau disebut sebagai freedom of religious. Dan kemudian kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau disebut dengan freedom of speech. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan dari kemiskinan atau freedom from want. Dan yang keempat adalah kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Nah, sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya sedikit, jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, nah sebagaimana dalam UUD 1945. Namun, dilihat secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi manusia tidak bisa dijalankan tanpa kewajiban asasi. Nah, di Indonesia juga bisa dimulai pada saat Kartini yang dengan teguhnya, dengan segenap jiwa hatinya menggapai hak-hak bagi kaum wanita. Nah, pada masa itu dilanjut pada masa Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman yang juga ikut membantu supaya hak asasi masuk ke dalam UUD 1945 untuk tidak dibatasi dan bebas dengan efek politik selanjutnya. Selanjutnya mulai banyak penegakan hak asasi manusia. Nah, contohnya UUD 1945. Nah, yang selanjutnya yaitu sosiologis. Gejala sosiologis fundamental yang menjadi alasan macam-macam gejolak di dalam penduduk kita. Nah, kenyataannya sangat menyedihkan ya, di mana yang dipusatkan hanya sekelompok kecil yang elit saja. Sedangkan yang kedua, akibat munculnya kebencian sosial budaya atau socio-cultural animosity, jadi bangsa Indonesia hanya bisa kokoh jika di atas landasan pengelolaan yang sanggup menjamin keseimbangan pemenuhan kebebasan, kesesuaian, dan tumbuhnya sikap manusiawi yang empati kepada yang lain bagi segenap bangsa dan elemen kebangsaan. Tuntutannya bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual right dan kelompok individu kolektif right, tetapi melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial dalam mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatannya bisa dengan kebahagiaan hidup bangsa di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sistem politik. Nah, politik, dinamika kewajiban dan hak Indonesia. Hak dan kewajiban bangsa mengalami dinamika dengan adanya pengubahan pasal-pasal UUD 1945 melalui amandemen. Jaminan akan hak dan kewajiban dengan segala dinamikanya diupayakan memiliki dampak memenuhinya keseimbangan hak dan kewajiban bangsa. Konstitusi mampu menentukan hubungan yang baik. Konstitusi adalah salah satu metode yang membentuk sebuah bangsa. Jadi tanpa adanya konstitusi, sebuah bangsa akan mengalami kesulitan untuk bisa menghadapi masalah dalam waktu yang sangat panjang. Jadi di Indonesia konstitusi yang dimaksud adalah UUD 1945. Nah, selanjutnya yaitu konstitusi juga menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu melakukan tindakan dan penyesuaian satu sama lain, serta mencatat hubungan-hubungan kekuasaan dalam sebuah bangsa. Jadi dapat dikatakan konstitusi adalah
asas-asas dan hukum suatu bangsa atau sekelompok sosial di mana yang menentukan kekuasaan, kaidah-kaidah kebiasaan, sistem umum yang juga sangat dijadikan pegangan dalam sebuah bangsa yang isinya yaitu menjelaskan tugas pokok suatu bangsa, juga mengikat bagaimana suatu hukum dilaksanakan. Nah, konstitusi juga memiliki fungsi penting yaitu salah satunya pembatas kekuasaan suatu bangsa, membatas hubungan kekuasaan suatu bangsa dengan bangsa lain, legitimasi kekuasaan ataupun kegiatan kekuasaan, pengalih kewenangan kekuasaan yang asli atau bawahan kepada atasannya. Fungsi simboliknya sebagai penyatu, sebagai identitas dan keagungan kebangsaan. Juga sebagai pengendalian dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonominya saja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Namun dengan beberapa perubahan seperti teks di bawah. Pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan rumusan setelah perubahan menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada pergantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan, aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang IPTEK adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah, namun nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan IPTEK berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan dapat terjadi apa yang disebut kesenjangan budaya, yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergurumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. Oleh karena itu, budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan teknologi dan kecanggihan IPTEK tersebut.
Karena jika hanya hanyut dalam arus globalisasi, akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, kita harus bisa selektif dalam mengikuti perkembangan zaman iptek ini. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 tentang kesejahteraan rakyat yang baru diamandemen tergantung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, perihal tujuan negara disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk yang pertama, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka di sini pemerintah tidak boleh membeda-bedakan satu orang dan orang yang lainnya dalam mensejahterakan rakyatnya. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara tersebut dilakukan, yaitu pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, sampai 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hak tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ikhwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Jika kita ingin tahu jawabannya, kita itu harus mengetahui dulu yang pertama, yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Rakyat menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Kemudian, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29. Mengapa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan penghususan dari sila-sila yang dimukakan. Jadi, di antara 5 sila Pancasila itu ada hubungan yang mengikat satu sama lain, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Pancasila yang saya sebutkan itu, bahwasannya ketuhanan Yang Maha Esa itu berbasis dari sila-sila yang lainnya. Kemudian ketuhanan Yang Maha Esa itu jadi pandangan dasar yang bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kewarganegaraan bangsa Indonesia. Jadi maknanya, ketuhanan Yang Maha Esa itu jiwa beragama yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, apa makna negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu? Bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan penambahan ketentuan mengenai HAM. Satu di antaranya adalah ketentuan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas oleh pasal 28E ayat 1, yang salah satu substansinya mengatur hal yang sama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain itu saling berkorelasi erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi negara,
function of the state dalam lingkup pembangunan negara, state building, secukupnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, fungsi minimal, yang kedua, fungsi media, yang ketiga, fungsi aktivis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi minimal. Fungsi minimal adalah melengkapi sarana dan prasarana umum yang menandai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan, dan yang lain-lainnya. Kemudian, fungsi media yaitu menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Dan fungsi aktivis menetapkan kebijakan industrial dan distribusi kekayaan. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UU SPN lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang mendemokratis serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, insan kamil atau insan paripurna. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang komprehensif, artinya bukan hanya kecerdasan intelektualnya melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetis. Kebersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia harus kompetitif. Di sini saya akan menjelaskan cerdas yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, cerdas spiritual. Yang ketiga yaitu perekonomian, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dinikmati secara adil oleh banyak orang lain. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berdaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi rakyat baik produksi atau distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Ketiga, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Siskamrata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kemudian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Siskamrata adalah TNI dan Polri.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, penyampaian materi dari rekan-rekan kelompok 4 sudah selesai, dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya pula, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Jadi itu bersifat kebalikannya. Harus ada timbal balik antara negaranya dan warga negaranya. Ketika warga negaranya sudah melaksanakan kewajibannya, maka warga negara tersebut berhak untuk menerima apa yang harus dia terima. Begitupun sebaliknya, ketika negara sudah memberikan kewajibannya kepada warga negara, nah warga negara juga dan negara juga berhak menerima apa yang harus diberikan oleh warga negaranya. Nah, kemudian juga hak dan kewajiban warga negara merupakan isi dari konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dan negaranya tersendiri. Nah, di sini kita sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan untuk berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan baik demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Nah, kita juga harus mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak warga negara ini dalam tatanan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dalam melaksanakan proyek belajar, baik belajar kewarganegaraan maupun pelajaran yang lain, dan terfokus pada hakikat dan urgensinya tersebut. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 sampai pasal 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Nah, pengaturan akan hak dan kewajiban ini nantinya akan bersifat garis besar dan penjabarannya akan dituangkan dalam suatu undang-undang supaya lebih terperinci lagi. Nah, kemudian sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, namun secara filosofis juga tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi manusia tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajibannya. Jadi pasti di mana ada hak, maka kita harus melakukan dulu kewajibannya. Nah, hak kewajiban dalam warga negara ini juga sering mengalami dinamika. Terbukti adanya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ada proses amandemen dan juga perubahan-perubahan lainnya, di mana perubahan-perubahan tersebut juga bertujuan untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan kehidupan zaman sekarang. Jadi harus selaras, jadi harus bersifat fleksibel juga, di mana undang-undang itu kan salah satu sifatnya yaitu fleksibel mengikuti dengan arus perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian materi-materi dari kelompok 4 yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan apabila terdapat banyak-banyak kata dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.